Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya, di episode sebelumnya. Tan Yun memikirkan adegan dikejar Zhao Wansha sebelumnya, dia mencibir memegang tombak panjang di tangan kirinya dan mengencangkan tangan kanannya. Memegang pedang panjang ungu, dia melakukan langkah ilahi Hongmang. Wosh, wosh, wosh. Sosok Tan Yun secepat hantu, dan dua di antaranya muncul di sisi kiri dan kanan Zhao Wansha hampir bersamaan. Bas. Ketika dua tinju keras Zhao Wansha mengalahkan bayangan Tan Yun, tubuh asli Tan Yun telah muncul di atas kepala Zhao Wansha, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, "Xiao Zi, patahkan lengan kirinya," ucap dari Tan Yun. Pedang terbang ungu di tangan kanan Tan Yun tiba-tiba menjadi pedang besar, dan dengan suara siulan, dia menebas ke arah bahu kiri Zhao Wansha yang tertangkap basah di bawah. Ah! Tidak! Uci! Zhao Wansha berteriak seperti babi, seluruh lengan kirinya dipotong oleh pedang terbang ungu, dan tunggulnya memuntahkan darah dan jatuh di platform tinggi. "Aku akan membunuhmu," ucap dari Zhao Wansha melompat beberapa puluh kaki ke udara. Cahaya biru melintas di cincin penyimpanan di tangan kirinya, dan pedang agung tingkat rendah muncul entah dari mana dari tangan kirinya dan bergegas menuju Tan Yun. Sebuah kelicikan melintas di mata Tan Yun. Dia mengepalkan tombak di kedua tangan untuk memblokir, percikan api memercik ke segala arah, dan setelah tombak itu terputus, cahaya pedang menelan Tan Yun. "Hahaha, Tan Yun, kamu bajingan, pada akhirnya, kamu masih mati di tanganku," ucap dari Zhao Wansha berdiri di udara, dan tawanya yang perlahan melemah tiba-tiba terganggu oleh Yuan Fengjun di paviliun. "Hati-hati, murid, dia di belakangmu," ucap dari Yuan Feng. Zhao Wansha terkejut, dan baru kemudian dia menyadari bahwa dalam kehampaan, Tan Yun yang ditelan oleh cahaya pedang, hanyalah sosok yang tidak menghilang karena Tan Yun bergerak terlalu cepat. Punggung Zhao Wansha kedinginan. Dia memegang pisau di tangan kirinya, dan memutar tubuhnya di udara. Tepat saat dia akan melakukan serangan balik, pedang terbang ungu yang baru saja jatuh ke tanah tiba-tiba terangkat dengan sendirinya, memotong dari lengan kiri Zhao Wansha memegang pisau. Tidak. Zhao Wansha, yang kehilangan tangannya, meratap, dan pedang terbang ungu itu berputar ke langit dan menembak masuk ke cincin penyimpanan Tan Yun. Tan Yun mengepalkan tombak dengan tangan kirinya dan tubuh bagian atas tombak dengan tangan kanannya, matanya bersinar dengan haus darah, dan dia mengatakan setiap kata, "Zhao Wansha, aku berkata setahun yang lalu bahwa aku akan mengambil kepala milikmu, sekarang aku akan mengambil kepalamu, saatnya untuk memenuhi janji," ucap dari Tan Yun. "Tan Yun, aku akan meniduri ibumu," ucap dari Zhao Wansha. Pada saat ini, Zhao Wansha meraung liar, tubuhnya menyapu ke arah Tan Yun, kaki kanannya mengambil kekosongan yang bergetar. Pada saat ini, Zhao Wansha tidak mundur, karena napas yang keras berlalu dengan cepat, dan dia memperhatikan bahwa kekuatan di tubuhnya dengan cepat surut. Jelas, efek obat dari klan Jin akan segera kedaluarsa. Dengan penglihatan Tan Yun, adalah wajar untuk melihat bahwa momentum Zhao Wansha melemah dengan cepat. Kaki kanan Tan Yun menendang ke arah Zhao Wansha. Retak. Dengan suara retakan tulang yang jelas, kaki kanan Zhao Wansha, yang panjangnya 3 kaki meledak dari lututnya, dan kaki yang patah itu jatuh ke platform kehancuran dengan darah merah. "Guru, selamatkan aku! Selamatkan aku!" ucap daru Zhao Wansha. Mata Zhao Wansha pecah, teriakannya membuat kulit kepalanya mati rasa, dan tubuhnya jatuh. "Aku bahkan tidak bisa menyelamatkanmu, apalagi gurumu," ucap dari Tan Yun. Tan Yun tampak acuh tak acuh dan menghilang dari kehampaan. Sebelum Zhao Wansha jatuh ke tanah, dia muncul di sisi Zhao Wansha, memegang tombak yang patah di tangan kanannya, dan dengan kejam memasukkannya ke dalam dada. Uci. Segera setelah itu, tangan kanan Tan Yun berubah menjadi cakar dengan 5 jari, dengan 5 bunga darah mekar, dan menusuk leher Zhao Wansha. Membawa Zhao Wansha, Tan Yun menukik ke bawah, menyebabkan Zhao Wansha menghancurkan punggungnya di panggung kehancuran. Puff! Zhao Wansha sekarat,
darah menyembur keluar dari mulutnya, dan darahnya mengenai wajah Tan Yun. Tan Yun mencekik Zhao Wanxia yang mengejang dengan tangan kanannya, matanya yang berbintang mengungkapkan kebencian yang mengerikan, dan dia berkata dengan keras, 1 tahun sebelumnya, kalian 3 murid penegak hukum di luar gerbang kota ingin membunuhku, tapi aku malah membunuh mereka. Wanitamu mempermalukanku, aku baru saja menamparkan wajahnya dan memberinya pelajaran. Apakah aku Tan Yun di sekte luar, sekte dalam, atau sekte abadi? Aku tidak pernah mengambil inisiatif untuk memprovokasi murid penegak hukummu dari awal hingga akhir, tetapi, murid penegak hukummu telah pergi ke pintu luar, pintu dalam, pintu abadi ke pintu suci, dan kalian masih mencoba membunuhku, ucap dari Tan Yun. Pada titik ini, Tan Yun perlahan mengangkat kepalanya, dan matanya menatap Yuan Fengjun, yang berwajah biru, dan dengan tegas berkata, Penetua penegak hukum, generasi muda menasihati Anda bahwa setelah pertempuran hidup dan mati hari ini berakhir, Anda harus lebih memikirkan kehidupan murid-muridmu, dan jangan memprovokasi aku lagi. Jika tidak, nasib murid-murid penegakan hukummu adalah, ya, kamu tahu sendiri, ucap dari Tan Yun. Begitu dia selesai berbicara, Tan Yun mengangkat kepala Zhao Wanxia dengan tangan kanannya dan menghancurkannya di atas panggung dengan seluruh kekuatannya. Tidak, Bang! Jeritan Zhao Wanxia berhenti tiba-tiba, dan seluruh kepalanya meledak seperti semangka. Ketika 8 roh binatang Zhao Wanxia bergegas keluar dari tengkorak yang hancur, Tan Yun membentaknya dengan telapak tangan kanannya, dan segera, 8 roh binatang itu dimusnahkan. Saat ini sangat tenang, ada keheningan di langit. Selain Shen Subing mengerucutkan bibir merahnya dengan gembira, 9 kepala suku lainnya menatap Tan Yun, dengan keterkejutan 7 poin dan niat membunuh 3 poin di mata mereka. 9 kepala suku, seperti para pemimpin senior dari 9 divisi dan 3 juta murid, tidak pernah membayangkan bahwa kemampuan Tan Yun untuk melompati tantangan akan mencapai medan yang begitu menakutkan. Melihat kemenangan Tan Yun, para murid yang berjasa bersorak. Di sisi lain, puluhan ribu murid penegak hukum benar-benar marah mendengar kata-kata Tan Yun. Jika mata bisa membunuh, Tan Yun akan mati ribuan kali. Yuan Fengjun menatap Tan Yun, tubuh tuanya gemetar karena marah. Yu Wenzi yang merupakan putra dari putra penegak hukum di sebelahnya, menoleh ke samping dan berkata, Ayah angkat, jangan khawatir tentang semut gila, ucap dari Yu Wenzi. Setelah itu, Yu Wenzi menatap Tan Yun dan berkata dengan acuh tak acuh, kamu benar-benar bodoh dan tak kenal takut. Dalam pertempuran hidup dan mati yang menentukan berikutnya, kamu harus bertahan dulu dan kemudian berbicara besar, ucap dari Yu Wenzi. Tan Yun memandang Yu Wenzi yang berada di tingkat ketiga dari alam jiwa suci, tersenyum dan mengabaikannya. Pada saat ini, Tantai Xuanzong yang berada di lautan awan yang luas, mengangguk setuju, dan kemudian, sebuah suara yang dalam datang ke telinga Tan Yun, mereka semua yang akan bertarung dengan hidup dan matimu, dalam analisis akhir. Mereka juga diinstruksikan oleh manajemen senior dari 9 divisi untuk membunuhmu, jadi mereka setuju untuk melawanmu sampai mati setahun yang lalu. Tan Yun, mereka bisa menjadi kultivator di alam jiwa ilahi dan mereka telah kehilangan banyak sumber daya sekte saya, jadi master sekte ini tidak ingin Anda membunuh terlalu banyak hari ini. Anda adalah orang yang cerdas, Anda harus tahu bahwa jika Anda ingin menyatukan 10 divisi, Anda harus tangkap pencurinya terlebih dahulu, dan Anda hanya perlu menyingkirkan tumor di tingkat tinggi 9 divisi, dan menyatukan 10 divisi. Jika seluruh divisi bersatu, maka murid-murid ini akan setia pada Huang Fu Shengzong saya pada akhirnya. Jika kamu mengerti, maka anggukan kepalamu, ucap dari Tantai Xuanzong. Tan Yun sedikit mengangguk ketika mendengar kata-kata itu. Tantai Xuanzong juga berkata kepada Tan Yun, Tuan sekte ini hanya berdiri di posisi ini untuk menganalisis hukum perkembangan berbagai hal. Bagaimana melakukannya terserah Anda. Tentu saja, tidak peduli apa, master sekte ini akan mendukung Anda. Dan juga, itu mata-mata, 5 kepala gerbang suci dari 5 divisi, bertaruh pada setiap belokan 10 miliar, 30 miliar, atau bahkan 100 miliar batu roh berkualitas tinggi,
begitu banyak batu roh berkualitas tinggi, itu pasti menjadi leluhur tua dari subkultivasi 5 divisi yang memberi isyarat kepada mereka untuk melakukannya. Leluhur ini sangat menyadari kelebihan mereka. Orang-orang di belakang divisi adalah Master Sekte, dan mereka masih melakukan ini, itu menunjukkan betapa sombong dan mendominasi mereka. Ini jelas mencoba membunuhmu untuk memprovokasi Master Sekte. Tan Yun, kamu harus ingat, tidak peduli apa yang kamu lakukan hari ini untuk bertahan hidup, biarkan semua orang yang memandang rendah divisi berjasa merasa malu, ucap dari Tan Tai Xuanzong. Mendengar kata-kata itu, Tan Yun mengangguk dengan tenang, dan berhenti di tengah platform penghancuran dengan ekspresi tenang. Sebagian besar dari 1.864 murid dan 1.169 pelayan Fang Cheng yang akan bertarung dengan Tan Yun selanjutnya, kebanyakan dari mereka menatap Tan Yun dengan ketakutan yang dalam di mata mereka. Di antara murid dan pelayan ini, kecuali lebih dari 100 murid penegak hukum, sisanya semuanya berasal dari 9 divisi. Pada saat ini, secercah cahaya muncul di mata Yuan Fengjun yang keruh, dan kemudian sebuah suara masuk ke telinga 9 kepala suku, semua orang, lelaki tua itu punya proposal, ucap dari Yuan Feng. Kesembilan kepala memandang Yuan Fengjun. Yuan Fengjun berkata lagi, Tan Yun harus mati, jika tidak batu roh kita akan hilang. Sekarang ada dua metode, yang pertama adalah membiarkan murid terkuat dari 9 divisi berpartisipasi dalam pertempuran hidup dan mati, dan sesepuh penegak hukum ini tidak percaya bahwa Tan Yun abadi. Ada cara yang lebih aman untuk membiarkan kekuatan menengah di antara kita menghabiskan kekuatan Tan Yun dengan pertempuran roda, dan akhirnya membiarkan yang terkuat murid dan pelayan bergiliran. Duel dengan Tan Yun sampai kematian Tan Yun, ucap dari Yuan Feng. Para kepala tenggelam dalam pikirannya. Wajah Gongsun yang Chun pucat, dan dia berkata dengan berat hati, Zhao Wanxia, benda yang tidak berguna ini, mengambil satu-satunya ramuan kuno emas saya, dan dibunuh oleh Tan Yun. Saya berjanji Tan Yun akan mati, tuan saya baru saja memberi saya 30 miliar batu spiritual berkualitas tinggi, jika Tan Yun tidak mati hari ini, maka saya akan dihukum berat, ucap dari Gongsun Yang Chun. Duan Changqiong mengerutkan kening dan bergumam, 10 miliar batu spiritual kualitas terbaik saya, tapi saya telah selama bertahun-tahun. Jika Tan Yun tidak mati, maka semua miliknya akan hilang, ucap dari Duan Changqiong. Pada saat ini, Zhu Daosheng, Xie Juechen, dan Feng Qingcheng yang juga mata-mata seperti Gongsun Yang Chun dan Duan Changqiong, membuat berpikir bahwa tidak peduli berapa banyak murid dan manajer yang mati dalam divisi mereka, Tan Yun harus mati hari ini. Dan kepala 5 jiwa Weiyan, kepala jiwa kuno Suliunian, kepala jiwa suci Dongfang Sangzi, dan kepala angin dan guntur Simayu, yang hanya menempatkan 500 juta batu roh berkualitas tinggi, tampak bimbang. Keempat kepala suku tahu bahwa pelayan dan murid yang berpartisipasi dalam pertempuran yang menentukan bukanlah lawan Tan Yun sama sekali. Ketika 9 kepala memikirkan satu sama lain, Tan Yun mengangkat kepalanya, melirik 9 kepala, dan berkata dengan acuh tak acuh, setahun yang lalu, pelayan dan murid Anda memblokir saya di Fang Cheng dan tidak membiarkan saya pergi. Bagaimanapun, saya tidak memiliki kebencian yang mendalam dengan mereka sebelumnya. Oleh karena itu, saya tidak ingin membunuh orang hari ini, dan kemudian saya dapat menyelamatkan orang-orang Anda untuk tidak mati, tetapi premisnya adalah bahwa pelayan dan murid Anda akan meminta maaf kepadaku dengan cara saya, dan semua orang akan meminta maaf kepada saya dan memberi saya 10.000 batu roh berkualitas tinggi. Tan Yun melirik pelayan dan murid yang bertarung dengannya, dan tanpa ragu berkata, dengarkan saya dengan jelas, ini adalah konsesi terbesarku. Aku akan memberimu setengah waktu untuk mempertimbangkan, ketika waktunya habis, bahkan jika kamu ingin berhenti, aku tidak akan pernah setuju, ucap dari Tan Yun. Setelah berbicara, Tan Yun duduk bersilang berkaki di platform kehancuran. Anak yang arogan, Yuan Fengjun tiba-tiba berdiri dan berteriak, para murid penegak hukum yang berpartisipasi dalam pertempuran yang menentukan patuh, ucap Yuan Feng.
Murid ada di sini, ucap dari 168 murid penegak hukum melangkah ke dalam kehampaan dan dengan hormat berkata. Muridku tidak akan pernah mundur, ucap dari Yuan Fengjun memerintahkan. Memikirkan kematian murid kesayangannya, memikirkan 30 juta batu roh kelas atas, dan memikirkan kehormatan faksi penegak hukum, dia memilih untuk mengabaikan kehidupan 168 murid penegak hukum. Murid patuh, ucap dari 168 murid penegak hukum berkata serempak. Gongsun Yangchun menjentikkan lengan jubahnya, berdiri dari tempat duduknya, matanya sedikit menyipit, murid dan Maiku. Murid pembantu dan pelayan tidak akan pernah mundur, ucap dari Gongsup Yangchun. Baik ketua, ucap dari 201 murid dan Mai dan 105 pelayan berbicara serempak. Kemudian Xie Juechen mengerutkan kening dan memerintahkan 187 murid dan 59 pelayan untuk bertarung sampai akhir. Duan Changqiong memerintahkan 147 murid dan 86 pelayan jiwa binatang untuk bertarung sampai akhir. Zhu Daosheng juga mencegah 110 murid dan 217 pelayan divisi jimat untuk maju. Feng Qingcheng berpikir bahwa begitu Tan Yun tidak mati, dia tidak hanya akan kehilangan 200 miliar batu roh berkualitas tinggi, tetapi juga tidak dapat menyingkirkan Shen Subing. Dia dingin memerintahkan 301 murid dan 263 pelayan tidak diizinkan untuk berhenti. Selanjutnya, adegan yang membuat Feng Qingcheng, Zhu Daosheng, Duan Changqiong, Gongsun Yangchun, Xie Juechen, dan Yuan Fengjun marah terjadi. Kepala yang hanya bertaruh 500 juta batu roh berkualitas tinggi. 4 kepala eksekutif, Yan, Su Liunian, Dongfang Sangzi, dan Sima Yu, menyatakan pendapat mereka satu demi satu, meminta 750 murid dan 439 pelayan 4 divisi untuk mundur dari pertempuran yang menentukan. Kalian berempat sangat keterlaluan, ucap dari Duan Changqiong memelototi mereka berempat dan berteriak, di depan begitu banyak orang, apakah kamu masih ingin menjadi pengecut, ucap dari Duan Changqiong. Jangan berpikir bahwa lelaki tua ini tidak tahu apa yang kamu pikirkan, bukankah aku hanya ingin melindungi murid dan pelayanku, ucap dari kepala Su Liunia. Mendengar itu, mata indah Feng Qingcheng mencurahkan niat membunuh, dan dia bergema, sangat tidak tahu malu, ucap dari Feng Qingcheng. Su Liunian mencibir, jaga kebersihan mulutmu, terserah saya memilih bisnis saya, dan apa hubungannya denganmu, ucap dari Su Liunian. Itu benar. Dongfang Sangzi bangkit, memandang 5 kepala termasuk Feng Qingcheng, dan berkata dengan menggoda, para kepala, kalian terlalu banyak berpikir, dan kita berempat tahu bahwa para murid di bawah divisi dan para pelayan lebih rendah dari Tan Yun, jadi apa masalahnya? Masalah dengan menyerah. Itu benar, jika orang-orangmu membunuh Tan Yun, kita berempat masing-masing akan mendapatkan 1,5 miliar batu roh kelas atas. Kecuali untuk taruhan 500 juta, kita masing-masing hanya akan memenangkan 1 miliar. Dan kamu berbeda, terutama kamu Feng Qingcheng. Jika Tan Yun tidak mati, kamu akan kehilangan 200 miliar. Aku tidak berpikir kamu bisa menjelaskannya kepada orang di atasmu, kan? Feng Qingcheng dan Duan Changqiong, kalian berlima bisa membiarkan murid dan pelayanmu menyerah seperti kami, tidak ada yang memaksa kalian untuk menyerah, kan? Dan batu roh berkualitas dapat diberikan ke garis berjasa dengan sia-sia. Hahaha, maaf. Kami berempat benar-benar memanfaatkan nelayan hari ini, ucap dari Dongfang Sangzi. Kata-kata Dongfang Sangzi tepat di teling Feng Qingcheng, Duan Changqiong, Zhu Daosheng, Xie Juechen, Gongsun Yangchun adalah poin kunci, dan mereka membuat 5 kepala suku dan termasuk Yuan Feng sangat marah. Tan Yun yang sedang duduk bersila di platform kehancuran, sedikit mengangkat sudut mulutnya, dan tertawa dalam hatinya, aku tidak mati. Lihatlah kalian 4 orang tua, bagaimana kalian bisa memanfaatkan kesempatan ini, ucap dari Tan Yun di dalam hatinya. Feng Qingcheng meliriknya dengan dingin ke arah Dongfang Sangzi, Wei Yan, Su Liunian, dan Sima Yu, dan berkata, tidak peduli apa yang kalian pikirkan, tetapi hari ini murid dan pelayanmu bertarung dengan Tan Yun secara agresif setahun yang lalu, tetapi hari ini mereka mundur seperti kura-kura.
keempat divisi kalian benar-benar mulia ya, haha, ucap dari Feng Qingcheng. Kamu. Begitu Dongfang Sangzi membuka mulutnya, dia dipotong oleh Yuan Feng Jun dengan suara yang dalam, oke, jangan sia-siakan waktu, biarkan murid dan pelayanmu dengan cepat mengakui kekalahan, jangan menghalangi murid penegak hukumku dan 5 murid dari divisi lainnya, bertarung dengan Tan Yun, ucap dari Yuan Feng. Dongfang Sangzi memelototi Yuan Feng, dan kemudian, bersama dengan Wei Yan, Su Liunian, dan Sima Yu, membiarkan 750 murid dan 439 pelayan dari 4 cabang, terbang di atas panggung kehancuran, baru saja ketika dia meminta maaf kepada Tan Yun, dia terganggu oleh gelombang Tan Yun. Kalimat Tan Yun berikutnya membuat hidung keempat kepala suku itu bengkok karena marah. Tan Yun melirik 750 murid dan 439 pelayan, dan berkata dengan wajah kosong, cara saya meminta maaf sangat sederhana, masing-masing dari mereka akan memotong lengan mereka, dan meninggalkan 10.000 batu spiritual berkualitas tinggi, dan kemudian keluar dari sini, ucap dari Tan Yun. Tan Yun, kamu terlalu banyak menipu orang, ucap dari Dongfang Sangzi, dan kemarahan meledak dari dadanya. Wei Yan, Su Liunian, dan Sima Yu juga memerah. Tan Yun menatap Dongfang Sangzi dan mengangkat alisnya, mereka ingin membunuhku di Fangcheng setahun yang lalu. Hari ini, aku membiarkan mereka memotong tangan mereka. Kamu mengatakan bahwa generasi muda terlalu banyak menipu orang. Wajah Tan Yun tiba-tiba berubah dan dengan tegas berkata, karena kamu mengatakan bahwa junior terlalu banyak menipu orang, jadi bagaimana jika generasi muda benar-benar menipu orang terlalu banyak? Sekarang, aku meminta memotong lengan H, berlutut dan bersujud, dan meninggalkan 10.000 batu roh kualitas terbaik. Keluar dari sini, bertarung atau hadapi, terserah, ucap dari Tan Yun. Mendengar ini, paru-paru Dongfang Sangzi, Sima Yu, Wei Yan, dan Su Liunian akan meledak. Di sisi lain, Feng Qingcheng, Duan Changqiong, Zhu Daosheng, Xie Juechen, Gongsun Yangchun, dan Yuan Feng Jun memandang Dongfang Sangzi dengan sarkasme telanjang di mata mereka. Tan Yun, kamu. Begitu Dongfang Sangzi membuka mulutnya, dia pasti disela oleh Tan Yun, junior dengan ramah mengingatkan para senior, mulai sekarang, jika Anda mengatakan satu kata lagi, aturan junior permintaan maaf akan diubah sekali, ucap dari Tan Yun. Dongfang Sangzi, Sima Yu, Wei Yan, dan Su Liunian, mengepalkan tangan, menatap Tan Yun dengan keras kepala, dan tidak berkata apa-apa lagi. Tan Yun, aku akan memotong lenganku dan berlutut untukmu. Pada saat ini, seorang pelayan dari alam jiwa tingkat 8 menghela nafas dan berkata lebih dulu. Saya berlutut dan memotong lengan saya, murid lainnya tersenyum masam, dan ketika dia berlutut dengan pria lain menghadap Tan Yun, dia tiba-tiba berteriak, aku tidak bisa dipermalukan, aku akan bertarung denganmu, ucap dari pelayan itu. Segera, 2 pelayan dari alam jiwa tingkat 8 tiba-tiba menendang kaki mereka yang tertekuk, tubuh mereka bangkit dengan keras, masing-masing membawa cahaya pedang, dan menusuk ke arah dada kiri dan kanan Tan Yun yang berjarak sekitar 1 kaki jauhnya. Tan Yun, hati-hati, ucap dari Sen Subing, mata indah Sen Subing khawatir dan berteriak. Di antara kilat dan batu, 2 niat membunuh keluar dari mata Tan Yun. Punggungnya ditekuk seperti busur, dan kakinya meluncur setengah kaki ke depan untuk menghindari 2 pedang fatal. Pada saat yang sama, tubuhnya yang tertekuk tiba-tiba berdiri. Dia mengulurkan telapak tangannya dan dengan keras memukul dagu kedua pelayan itu. Kaca, kaca, bang! Segera, rahang kedua pelayan itu retak, darah dan tulang yang patah berceceran, dan kedua kepala itu meledak. Semangat di benaknya, sebelum dia bisa melarikan diri, disapu habis oleh sisa kekuatan 2 telapak tangan Tan Yun. Plop, plop, leher kedua mayat tanpa kepala itu memuntahkan darah, dan mereka jatuh. Setelah Tan Yun menembak dan membunuh keduanya, dia menatap murid dan manajer di depannya, apakah kalian masih ingin membunuhku? Jika ada, kalian sebaiknya pergi bersama, ucap dari Tan Yun. Pada saat ini, seorang murid perempuan dari divisi guntur angin menganggap kematiannya sebagai balasan,
kami membunuh Tan Yun bersama-sama. Sebelum kata awan jatuh, sekelompok sinar pedang ungu meluncur di tenggorokannya. Tepat saat tubuh itu jatuh berlumuran darah, Tan Yun melambaikan tangan kanannya, dan pedang terbang ungu di tangannya memotong udara, menembus dahi wanita itu dan menusuk jiwa di kepalanya sampai mati. Di platform kehancuran, hanya ada napas cepat semua orang dan siulan angin dingin. Tan Yun, belum terlambat bagi seorang pria untuk membalas dendam selama 10 tahun. Penghinaan hari ini akan dihitung di masa depan, ucap dari seorang pelayan. Seorang pramugara berusia 60 tahun menggertakkan giginya dan memotong lengan kirinya dengan pedang. Setelah meninggalkan 10.000 batu roh berkualitas tinggi, dia dengan enggan mengambil lengannya yang patah dan terbang menjauh dari platform kehancuran. Tan Yun, pegunungan hijau tidak akan berubah dan air hijau akan mengalir selamanya, mari kita tunggu dan lihat. Tan Yun, penghinaan hari ini, aku akan memintamu untuk membayarnya kembali di masa depan, ucap dari mereka. Puci, puci, puci. Selanjutnya, para murid dan pelayan dari 4 divisi berteriak untuk memotong tangan mereka dengan pedang mereka, dan setelah meninggalkan waktu spiritual mereka, masing-masing mengambil lengan mereka yang patah dan terbang menjauh dari panggung penghancuran. Pada saat ini, di atas platform di depan Tan Yun, darah perlahan menggeliat seperti sungai. Menghadapi adegan berdarah ini, Tan Yun menutup mata, dan mengurus dirinya sendiri untuk mengumpulkan 11,86 juta batu roh kelas atas. Jika bukan karena wajah Tantai Xuanzong, Tan Yun pasti tidak akan membiarkan siapapun pergi. Pada saat ini, Yuan Feng di pavilion, menghadap Feng Qingcheng, Gongsun Yangchun, Duan Changqiong, Zhu Daosheng, dan Xie Jue Chen, berkata melalui transmisi suara, apa pendapat kalian tentang dua proposal yang dibuat oleh orang tua ini, ucap dari Yuan Feng. Karena tidak ada dari 168 murid penegak hukum yang lebih kuat dari Zhao Wanxia yang sudah mati, 168 orang tidak memimpin. Setelah musyawarah, Ding Xixin adalah yang pertama bertarung dengan murid-murid Dan Mai. Kang Ling, murid artefak. Fu Xiong, seorang murid dari garis keturunan jiwa binatang. Murid jimat Shen Lang. Murid formasi Luo Chaiyun. 3 pria dan 2 wanita semuanya dikultivasikan pada tingkat ke-9 alam jiwa ilahi, dan kelimanya adalah makhluk paling kuat di antara 5 murid dan pelayan yang bertarung dengan tegas melawan Tan Yun. Feng Qingcheng memandangi 5 orang yang berdiri di langit, bibir merahnya terbuka sedikit, dan suara harapan terdengar, siapa yang bisa membunuh Tan Yun, kepala ini dan 4 kepala, dan para tetua penegak hukum akan menghadiahi Anda 10 juta batu roh, ucap dari Feng Qingcheng. Begitu kata-kata ini keluar, mata kelima orang itu mengungkapkan niat bertarung yang tinggi. Pemimpin di antara ribuan murid lainnya, matanya menjadi hiruk-pikuk. Mereka semua ingin membunuh Tan Yun dan mendapatkan 60 juta batu roh kelas atas. Hadiah dari 60 juta batu roh berkualitas tinggi tidak pernah terdengar sebelumnya. Anda harus tahu bahwa setiap 50 tahun, ketika seluruh murid Sein Sekte bersaing untuk pertempuran Putra Suci dan Putri Suci melalui kompetisi besar, hadiah untuk tempat pertama hanya 10 juta batu roh berkualitas tinggi. Pada saat ini, untuk mendorong para murid dari 5 divisi untuk membunuh Tan Yun, bonusnya mencapai 60 juta. Sebagian besar murid dan pelayan dari 5 divisi yang belum bertarung dalam pertempuran menentukan Tan Yun bermata merah. Inilah alasan mengapa orang mati demi kekayaan dan burung mati demi makanan. Pada saat ini, 300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  Bunuh Tan Yun. Semuanya, ayo, bunuh Tan Yun. Bunuh Tan Yun. Bunuh Tan Yun, ucap dari para murid. Diam. Setelah Yuan Fengjun melambaikan tangannya untuk memberi isyarat kepada semua orang untuk diam, dia berkata dengan keras, sekarang tetua penegak hukum ini telah mengumumkan bahwa pertempuran yang menentukan antara hidup dan mati akan berlanjut, ucap dari Yuan Feng. Ding Xixin, seorang murid Dan Mai dalam gaun hijau panjang, muncul di panggung kehancuran dan berdiri berhadap-hadapan dengan Tan Yun dari kejauhan. Siner,
Aku khawatir kamu bukan lawannya, dengarkan kata-kata tetua, dan cepat minum pil ini, ucap dari penatua ke-6 Divisi Alkemia. Penatua ke-6 dari Divisi Alkemia Sekte Suci di Paviliun, wanita tua ini melambaikan tangan kanannya yang kurus dan pil ungu, ditembak ke tangan kanan Ding Cixin dari Paviliun. Soul Killing Zundan, ucap dari Tan Yun. Pupil mata Tan Yun tiba-tiba menyusut. Dia tahu bahwa begitu dia meminum pil ini, dia akan meningkatkan kekuatannya dengan mengorbankan roh-roh di kolam roh. Efek sampingnya adalah, misalnya, Ding Cixin memiliki 9 roh. Jika 3 dihancurkan oleh sifat obat, maka alamnya akan turun ke alam roh tingkat ke-6. Yang lebih penting adalah bahwa mulai sekarang, dia tidak akan pernah bisa memadatkan jiwa ilahi ke-7, dan sampai dia mati, dia hanya kekuatan alam jiwa tingkat ke-6. Dapat dilihat bahwa pil Zun pembunuh jiwa adalah barang tabu bagi para kultivator, dan tidak ada yang mau mengambilnya sampai hidup dan mati dipertaruhkan. Ding Cixin menatap ramuan ungu di tangannya, tubuhnya bergetar, tampaknya menyadari bahwa itu adalah pil Zun pembunuh jiwa. Dia menggelengkan kepalanya, menatap tetua ke-6, dan berkata, bahkan jika aku membunuh Tan Yun setelah minum pil ini, murid akan kehilangan nasibnya dengan cara surga, dan murid akan lebih buruk daripada kematian. Tetua ke-6, murid tidak ada masalah dalam membunuh Tan Yun dengan kekuatan, jika itu benar-benar hilang, tidak akan terlambat bagi murid untuk mengambilnya, ucap dari Ding Cixin. Penatua ke-6 mengangguk, terserah Anda untuk memutuskan bagaimana melakukannya sendiri, ucap dari tetua ke-6. Terima kasih tetua ke-6, ucap dari Ding Cixin berkata dengan hormat. Dan setelah itu, tiba-tiba dia melihat kembali ke Tan Yun dengan dingin, kamu pengkhianat dan Mai, kamu harus mati, ucap dari Ding Cixin. Tan Yun menutup telinga dan berkata dengan ringan, demi menjadi seorang wanita, Anda dapat bunuh diri, dan memberi Anda 3 napas untuk dipertimbangkan, setelah 3 napas, Anda tidak memiliki kesempatan untuk bunuh diri, ucap dari Tan Yun. Courtesy of Death, ucap dari DBG Cixin. Mata Ding Cixin berkilat dingin, dan mulut cendana tiba-tiba terbuka, dan kuali hitam darah penghisap jiwa naik dari mulut, dalam kehampaan di langit melonjak 100 kaki. Segera setelah itu, garis berkelok-kelok di kuali darah penghancur jiwa tampaknya diberkahi dengan kehidupan, melaju dengan kecepatan tinggi di permukaan kuali, dan tirai cahaya berwarna darah meletus. The Soul Capture Blood Cauldron seperti matahari terik yang berdarah, memancarkan sinar cahaya berdarah yang menyilaukan, menyelimuti Tan Yun di bawah. Ketika mata Tan Yun diterangi oleh cahaya yang menantang jiwa, dia tiba-tiba menjadi apatis dan ekspresinya lesu. Kakak ipar, bangun, ucap dari Sue Zian berteriak kaget. Murid-murid lain dari divisi berjasa juga gelisah dan khawatir untuk Tan Yun. Sue Zian, berhenti berteriak, bahkan jika kamu berteriak, Tan Yun tidak akan bangun, kuali darah penangkap jiwaku sudah cukup untuk mengendalikan murid biasa dari kesempurnaan besar alam jiwa ilahi, ucap dari Ding Cixin. Hoa, saat dia mengatakan itu, Ding Cixin melambaikan tangan kanannya, dan tiba-tiba ratusan jarum beracun, yang panjangnya setengah kaki, menembak alis, tenggorokan, dada dan bahkan seluruh tubuhnya seperti hujan deras. Ratusan jarum beracun dari harta karun berkualitas tinggi, dimanapun mereka lewat, titik hitam ruang muncul di kehampaan, tetapi menembus kehampaan, menunjukkan kekuatan. Tan Yun, tinggalkan kehidupan anjingmu itu, ucap dari Ding Cixin mendengus dingin, tendangan voli mengikuti jarum racun dan terbang menuju Tan Yun, pergelangan tangan Hao tiba-tiba berputar, dan seberkas cahaya atribut api pedang dengan api yang mengamuk menebas leher Tan Yun. Tan Yun sudah mati. Dia akan dibunuh oleh kakak perempuan dan Mai kita, Ding. Kuek sangat bagus. Setelah teriakan semangat para murid dan Mai, tiba-tiba terdengar suara yang tak berujung, suara laki-laki dengan niat membunuh menutupinya, 3 napas telah tiba, ucap dari suara itu. Para murid mengikuti suara itu dan melihat pemandangan yang mengejutkan. Ding Cixin yang membunuh Tan Yun, ketakutan dan berteriak, tidak. Jarum harta karun bunga pir hujanku adalah harta yang luar biasa, bagaimana bisa dihancurkan? Dan bagaimana bisa,
Kamu tanpa kehilangan akal, ucap dari Ding Cixin. Dang dang dang. Di bawah tatapan terkejut semua orang, Tan Yun yang awalnya lamban, mengamuk dengan kemarahan di matanya yang berbintang. Menghadapi hujan deras jarum beracun bunga pir, dia tidak mundur tetapi maju, dengan tubuhnya mengeras. Itu menghancurkan ratusan jarum beracun menjadi berkeping-keping. Langkah ilahi Hongmeng. Sosok Tan Yun menghilang dalam sekejap, dengan mudah menghindari cahaya pedang Ding Cixin dari kekuatan api, dan dia langsung muncul di sampingnya. Ding Cixin akan menelan pil Zun pembunuh jiwa di tangan kirinya. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.